Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini, Ibu akan memberikan materi tentang kesadaran tanggung jawab sosial. Ya. Namun, sebelum kegiatan belajar ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke lah, baiklah anak-anakku. Pada kesempatan hari ini, mungkin kalian juga sudah mulai merasa jenuh, merasa bosan dengan kegiatan belajar secara daring. Tapi semua yang kita lakukan adalah berdasarkan tanggung jawab kita sebagai siswa. Ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalian tetap harus melaksanakan kegiatan belajar secara daring. Ya. Walaupun memang mungkin hampir mau 1 tahun kegiatan belajar daring ini dilaksanakan. Ibu pun mungkin sama seperti kalian, ya. Tapi mau bagaimana lagi? Di sini kita harus menjalankan tugas berdasarkan tanggung jawab. Ya. Jadi, kalian pun tidak boleh bermalas-malasan dalam menjalankan kegiatan belajar secara daring. Paham anak-anakku? Oke. Sekarang Ibu akan mulai ke materi, ya. Silahkan kalian simak penjelasan materi dari Ibu tentang tanggung jawab sosial. Oke, anak-anakku, tadi Ibu sudah menyampaikan bahwasanya Ibu akan memberikan materi tentang kesadaran tanggung jawab sosial. Sebelumnya, di sini Ibu akan membacakan tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari kesadaran tanggung jawab sosial. Kompetensi dasarnya yaitu pertama, mempelajari cara-cara memperoleh hak dan memenuhi kewajiban dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Kedua, menghargai nilai-nilai persahabatan dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, berinteraksi dengan orang lain atas dasar nilai-nilai persahabatan. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, menyebutkan ciri-ciri tanggung jawab sosial. Kedua, mengidentifikasi hak dan kewajiban dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menginisiasi nilai-nilai persahabatan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, menggunakan nilai-nilai persahabatan dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, membiasakan perilaku atas dasar nilai-nilai persahabatan dan keharmonisan hidup. Yang terakhir yaitu 6, mengontrol perilaku agar sesuai dengan nilai-nilai persahabatan dan keharmonisan hidup. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang perilaku prososial. Di sini perilaku prososial meliputi segala bentuk tindakan yang dilakukan atau direncanakan untuk menolong tanpa memperhatikan motif penolongnya. Perilaku prososial mencakup kategori yang lebih luas, yaitu meliputi segala bentuk tindakan yang dilakukan atau direncanakan untuk menolong orang lain tanpa memperdulikan motif-motif si penolong. Beberapa jenis perilaku prososial bukan merupakan tindakan altruistik atau tindakan sukarela yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Nah, di sini menurut Brigham menyatakan bahwa perilaku prososial mempunyai maksud
ada 3 indikator yang menjadi tindakan prososial. Pertama, yaitu tindakan itu berakhir pada dirinya dan tidak menuntut keuntungan pada pihak pelaku. Kedua, tindakan itu dilahirkan secara sukarela. Ketiga, tindakan itu menghasilkan kebaikan. Nah, di sini ada perilaku prososial. Kotak pertama yaitu agar kita di sini bisa berbuat baik kepada orang lain, walaupun orang tersebut sudah menyakiti kita, kita tetap harus memahami dan mempraktikkan perilaku prososial. Ya, jadi di sini maksudnya kita tidak perlu membalas, ya, membalas orang yang sudah menyakiti kita. Ya, jadi di sini nih perilaku prososial ya adalah segala bentuk yang memberikan konsekuensi positif bagi penerima. Tapi memang di sini tidak memiliki keuntungan, ya. Yang jelas keuntungan yang jelas bagi pemiliknya. Ya, walaupun mungkin kamu marah, ya, marah karena harus sabar mungkin ketika disakitin, ya, harus menerima, ya, ya walaupun mungkin itu agak bertolak belakang, ya. Nah, kemudian di sini sahabat, arti sahabat nih, sahabat tidak hanya hadir saat kalian bahagia, tetapi mereka juga hadir saat kalian berduka. Jadi sahabat di sini adalah teman kita untuk selama-lamanya. Jadi bukan teman yang hanya pada saat kita bahagia dia ada, saat kita susah dia nggak ada, gitu ya. Nah, di sini gini, masalah individu, ya, masalah individu yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Misalnya kegagalan individu memilih pekerjaan yang sesuai dengan karakteristik pribadinya. Biasanya hanya karena keterpaksaan, ya udahlah, yang penting gua kerja. Nah, tapi itu tidak sesuai dengan keinginan dia. Seperti halnya kamu memilih sekolah, mau melanjutkan kemana nih? SMPK, SMKK, atau SMK, ya. Ketika itu kamu dipaksa sama orang tua, udah kakak ambil SMK aja, nah sedangkan kamu maunya ke SMA, ya. Jadi itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan karakteristik pribadi kamu. Nah, di sini paham ya anak-anak? Oke, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Nah, menurut Stuck, terdapat beberapa faktor yang mendasari seseorang untuk bertindak prososial. Yang pertama, self-gain, harapan seseorang untuk memperoleh atau menghindari kehilangan sesuatu. Kedua, personal values and norm adalah nilai-nilai dan norma-norma sosial yang diinternalisasi oleh individu selama mengalami sosialisasi, dan sebagian nilai-nilai serta norma tersebut berkaitan dengan tindakan prososial. Yang terakhir yaitu nomor 3, empati, kemampuan seseorang untuk ikut merasakan perasaan atau pengalaman orang lain. Kemampuan untuk empati ini erat kaitannya dengan pengembalian peran. Jadi, prasyarat untuk mampu melakukan empati, individu harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengambilan
adalah teman-teman pilihan yang sudah begitu dekat mengenalmu, sehingga kalian bisa saling mempercayai satu sama lain dalam hal masalah pribadi. Ya, jadi saling cerita, saling bertukar pikiran. Nah, di sini ada ikatan emosi di antara kalian dengan sahabat. Jadi sahabat tidak hanya hadir saat kalian bahagia, tetapi mereka hadir saat kalian pun berduka. Sahabat hanya mengharapkan kebaikan selalu ada pada diri kalian, bukan mengharapkan kebaikan secara materi saja dari diri kalian. Ya. Nah, di slide selanjutnya di sini ada nilai yang terdapat dalam persahabatan. Seringkali apa yang dihasilkan ketika seorang sahabat memperlihatkan secara konsisten hal-hal berikut. Ya. Yang pertama, kecenderungan untuk menginginkan apa yang terbaik bagi satu sama lainnya. Jadi yang namanya sahabat itu harus saling mendukung, ya, membawa pada kebaikan. Ketika sahabatmu sudah mengarah ke hal-hal yang negatif, alangkah baiknya kamu coba untuk mendekati, kamu coba untuk merangkul, ya. Jangan sampai kamunya ke bawah, tapi kamu yang harus membawa. Nah, yang kedua, simpati dan empati. Ya. Jadi antara sahabat itu harus memiliki rasa simpati dan empati. Ketiga, nah, yang ketiga di sini adalah memiliki rasa kejujuran. Barangkali dalam keadaan yang sulit bagi orang lain untuk mengucapkan kebenaran. Nah, ini yang agak sulit, ya. Jadi di sini kita harus saling belajar antara sahabat satu sama lainnya. Yang terakhir itu nomor 4, adanya rasa saling pengertian. Ya. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi masalah individu. Mengklasifikasikan masalah individu termasuk siswa sebagai berikut. Yang pertama, masalah individu yang berhubungan dengan Tuhannya, yaitu kegagalan individu melakukan hubungan secara vertikal dengan Tuhannya, ya, atau Sang Pencipta. Seperti sulit menghadirkan rasa takut, memiliki rasa tidak bersalah atas dosa yang dilakukan, sulit menghadirkan rasa taat, sulit merasakan bahwa Tuhan senantiasa mengawasi perilakunya, sehingga individu merasa tidak memiliki kebebasan. Ya. Nah, dampak dari semua itu adalah timbulnya rasa malas atau enggan melaksanakan ibadah dan sulit untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Nah, yang nomor 2 yaitu masalah individu berhubungan dengan dirinya sendiri adalah kegagalan bersikap disiplin dan bersahabat dengan hati nurani yang selalu mengajak atau menyeru dengan membimbing kepada kebaikan dan kebenaran Tuhannya. Ya, dampaknya adalah munculnya sikap was-was, sikap ragu-ragu, sikap berprasangka buruk, rendah motivasi. Nah, jadi nggak maju-maju, ya. Dan dalam banyak hal tidak mampu bersikap mandiri. Nah, jadi cenderung manja. Ya, nomor 2 ini cenderung manja. Nah, nomor 3 adalah masalah individu yang berhubungan dengan lingkungan keluarga. Misalnya, kesulitan atau ketidakmampuan mewujudkan hubungan yang harmonis antara anggota keluarga, seperti antara kalian dengan orang tua, antara kalian dengan adik
ketidakharmonisan dalam keluarga menyebabkan kalian merasa tertekan, kurang kasih sayang, dan kurangnya ketauladanan dari kedua orang tua. Keempat, masalah individu yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Misalnya, kegagalan individu memilih pekerjaan yang sesuai dengan karakteristik pribadinya. Kegagalan dalam meningkatkan prestasi kerja, ketidakmampuan berkomunikasi dengan atasan atau rekan kerja, dan kegagalan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Khususnya siswa, masalah yang berhubungan dengan karir, ya. Jadi di sini kalian memiliki masalah dengan karir. Kegagalan memilih karir yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan karakteristik pribadinya. Nah, yang terakhir yaitu kelima, masalah individu yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Misalnya, ketidakmampuan melakukan penyesuaian diri atau adaptasi baik dengan lingkungan tetangga, sekolah, dan masyarakat, atau kegagalan bergaul dengan lingkungan yang beraneka ragam watak, sifat, dan perilaku. Nah, yang terakhir di sini ada tugas, ya. Silakan kalian centanglah masalah dengan siapa yang sering kamu alami. Ya, di sini silakan kalian isi. Nah, oke. Untuk pemaparan materi hari ini selesai. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Untuk pertemuan berikutnya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang kesadaran gender. Terima kasih anak-anak Ibu. Oke, baiklah anak-anakku, itulah tadi pemaparan materi dari Ibu. Semoga di sini kalian tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan belajar secara daring. Ya, jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 4M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Baiklah anak-anakku, salam sehat selalu dari Ibu. Ya, semoga kalian selalu senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.